kusampaikan kepada kamu, yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar, nur mutiara ma'rifatullah, risalah ilmu kesucian, jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah paham. Nanti kau komen yang tidak baik. Kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh. Kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia, karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini? Masuk sholat. Nabi sebelum sholat mi'raj. Sebelum mi'raj disucikan. Nabi itu disucikan. Bersuci. Maka dibelahlah dadanya. Apa tamsil dari Nabi itu dibelah dadanya? Kenapa Nabi itu sebelum mi'raj dibelah dadanya, dikeluarkan darahnya. Dikeluarkan darahnya. Apa maknanya ini? Apa hakikat dari kejadian peristiwa ini? Dipotong itu dada Nabi. Dibersihkan hatinya, sucikan hatinya sebelum kau sholat, sebelum kau mendirikan sholat, sebelum kau ini mau sholat, sebelum kau ini mau mengerjakan sholat, hati mau bersih, mau suci. Tiap-tiap yang kau makan ini akan menjadi darah dan daging. Apabila kau makan yang kotor-kotor, makan bangkai, akan menjadi darah dan sampai di hati kau harus dibersihkan, harus dibuang, dikeluarkan. Ini makna daripada tamsil daripada hakikat daripada dada Nabi itu dibelah. Itu maksudnya. Ini hakikatnya. Ini rahasianya. Maka sebelum orang mengerjakan sholat, sebelum Nabi itu diperintahkan sembahyang, sebelum mi'raj, bersuci, dibelah dah. Bersihkan dulu hati kamu itu. Bersihkan perbuatanmu, bersihkan otak akal pikiranmu, bersihkan pandanganmu, bersihkan penglihatanmu, pendengaranmu, hayalanmu, perbuatanmu, perkataanmu. Bersihkan dulu. Baru kau bisa mi'raj, baru ringan badanmu itu. Kalau hatimu tidak suci, kalau pikiranmu tidak suci, kalau pandanganmu tidak suci, kalau jasadmu terbuat dari yang kotor-kotor, kau masukkan ke perutmu bangkai, darah, binatang, hewan. Kau jadikan perutmu kuburan bangkai, kuburan hewan. Kau tidak akan bisa mi'raj. Sebagaimana Nabi ini rahasianya. Inna salatul mi'rajul mu'min. Kau pandai ngomong aja kau. Nyebut aja. Sesungguhnya solat itu mi'rajnya kaum mukmin. Itu teori, bro. 100 kali pun kau sebut itu tidak akan mi'raj kau. Bagaimana kau mau jumpa Tuhan dengan kotor, dengan najis di perut kau itu, di mata kau, di hidung kau, di telinga kau itu najis isinya semua. Dari ujung rambut sampai ujung kaki najis semua. Dubur, kubur semua dalam perut kau najis semua. Kau katakan kau mi'raj. Kau manusia tidak tahu malu kau. Nabi itu sebelum dia jumpa Tuhan, sebelum dia pergi ketemu Tuhan,
sebelum dia naik Mi'raj berjumpa Tuhan, dibelah dadanya, dibuang darah kotornya. Begitu juga kita mau sholat, pertemuan antara hamba dengan Tuhannya, berjumpa insan kepada pemilik insan, berjumpa diri kepada yang punya diri, berjumpa ilmu kepada yang mempunyai ilmu, berjumpa kodrat yang punya kodrat, berjumpa amanah kepada yang punya amanah. Harus kau tahu ndak Allah itu Maha Suci? Berani kali kau nyembah Tuhan yang Maha Suci dengan kotoran yang dalam perut kau itu. Mata kau itu ada taiknya, telinga kau itu ada taiknya, mulut kau ada taiknya, hidung kau ada taiknya, otak kau itu ada taiknya. Mau kau sembah Tuhan yang Maha Suci? Bolehkah yang kotor ini menyembah yang Maha Suci? Yang semua dari ujung rambut yang sampai ke ujung kaki kau semua kotor. Makan kau yang kotor-kotor. Berani kau menyembah yang Maha Suci? Berani kau mengatakan kau menyembah yang Maha Suci? Semua dalam tubuhmu itu semua kotor. Yang kau katakan sebelum sholat itu berwudu. Kau mencuci kaki yang kau cuci kulit kaki. Kau mencuci muka yang kau cuci kulit muka. Kau mencuci telinga yang kau cuci kulit telinga. Kau membasuh kepalamu yang kau cuci kulit kepalamu. Membasuh mukamu kau tutup matamu. Kapan air wudu itu kena masuk ke matamu? Kapan masuk air wudu itu ke dadamu itu? Kapan masuk air wudu itu ke hatimu? Kapan? Bila? Pernahkah kau membasuh kakimu? Yang kau basuh kulit kakimu. Pernahkah kau basuh kepalamu itu? Yang kau basuh itu kulit kepalamu. Otakmu tidak pernah kau basuh. Tidak pernah kau cuci. Itu makanya kalau kau sembahyang itu, otak kau kemana-mana, pikiran kau kemana-mana, ayalan kau kemana-mana, hati kau kemana-mana, rasa kau tak tentu arah. Pendusta kau, penipu kau, Tuhan kau tipu. Kau katakan kau menyembah Allah, kau katakan kau sholat. Yang ada kau menipu dirimu. Kau katakan kau suci, kau katakan kau sudah berwudu, tapi kau menipu. Syariat wudu harus sertai dengan hakikat wudu. Syariat kau membasuh kakimu, bagaimana dengan hakikatnya? Apa itu membasuh kaki? Kalau tak tembus hakikatmu, tak putus hakikatmu, kau hanya membasuh kulit kaki. Kulit kakimu itu yang bersih. Kulit mukamu itu yang bersih. Kalau wudu itu maknanya membasuh, mencuci, kan lebih baik kau mandi. Mana lebih bersih? Mana lebih bersih? Apabila kau katakan wudu itu mencuci, apabila kau katakan berwudu itu mencuci, membasuh, mana lebih bersih dengan mandi keseluruhannya? Mana? Kenapa tidak mandi kau dulu sebelum sholat? Kan lebih sempurna. Sempurnanya wudu, sempurnanya sempurnanya wudu, sempurnanya sempurnanya istinja, sempurnanya sempurnanya bersuci, sempurnanya bersahadat. Sempurna sahadatmu, maka Islamlah kau. Berani sekali kau menyembah yang Maha Suci dengan kekotoran yang di dalam dadamu itu. Pernah kau basuh dadamu itu? Nabi sebelum Mi'raj dibelah dadanya. Hakikatnya itu bersihkan hati kita dari kekotoran, kemaksiatan. Basuh muka, kau cungkil matamu itu keluar, kau cuci. Pernah masuk ke matamu itu air wudu? Pernah. Jadi kalau mata kau itu tidak pernah masuk kena air, kau katakan wudu kau itu sempurna. Membasuh telinga, kau masukkan air itu ke telingamu. Inilah kaidah hakikat. Tidak pernah sempurna solat kita. Tidak pernah. Berpuluh tahun usia kita, umur kita, hanya mengetahui syariat. Syariat itu nyata. Yang tak nyata kapan kau bersihkan? Perbuatan zahir kau itu mudah membersihkannya dengan sabun. Membersihkan jasmani dengan sabun. Membersihkan nurani
dengan hakikatun, dengan air hakikat, air syariat yang kau lihat yang nyata itu. Air hakikat tidak ada. Jasmani, nurani, rohani, Rabbani. Membersihkan jasmani dengan air syariat. Membersihkan tubuh batin dengan air hakikat. Makanya ada dikatakan air mutlak, air hakikat, air yang tidak ada warnanya, air yang tidak ada rupanya, air yang tidak ada rasanya, tidak di bumi, tidak di langit, tidak di dalam diri, tidak di luar diri. Tapi air hakikat itu ada, bisa dinyatakan. Kenapa tidak bisa? Wujud, ya wujudlah. Air mutlak, air yang suci lagi mensucikan. Tidak pernah kalian jumpa air mutlak ini. Lah terus kalau membersihkan batin itu bagaimana? Kok mau main buka dada juga? Mau main belah-belah dada? Belahlah dadaku, lihatlah jantungku, ambillah hatiku, gitu. Buatlah, belajarlah. Itulah ya. Dulu waktu sekolah, ya kan? Pandai dia cari guru kan? Waktu sekolah cari guru enggak? Jumpa guru enggak? Terus belajar kayak gini nih enggak usah jumpa guru. Sudah? Anggap aja ini udahlah ya. Anggap aja sudah. Tuh. Kalau enggak mau sampai pagi nih. Anggap udah tahu aja lah. Ya enggak? Mau dibuka di YouTube? Oh, mana boleh. Wah, pelit sekali ini Bang Hadi nih. Kedekut, ya kan? Kedekut katanya, ya tak? Sekek. Bukan kedekut, ini untuk kalangan grup Nur Mutiara Ma'rifatullah. Yang bukan daripada grup Nur Mutiara Ma'rifatullah, tengok-tengok aja lah. Tengok-tengok aja lah, betul tak? Tengok YouTube aja kau. Enak kali kau ya. Kenapa anak kau itu sekolah itu enggak kau suruh aja gurunya, guru online aja. Nanti pulang ke rumah, kau panggil anak kau, bilang sama anak kau itu, "Cikgu, buat live aja, anak saya tunggu dekat rumah aja." Enggak usah suruh anak sekolah, suruh live aja. Kasih anak kau itu HP, kasih data atau kasih laptop. Udah, enggak usah suruh sekolah. Mungkin kau dulu sekolah kayak gitu itu. Kurasa kau sesiapa yang belajar yang tidak mau jumpa guru, artinya dulu waktu dia sekolah bolos, tukang cabut. Iya. Sesiapa yang tidak pernah berjumpa guru, belajar agama, nggak pernah mau jumpa guru, dulu sekolah bolos itu, tukang bolos itu. Kenapa kau nggak mau jumpa guru? Waktu sekolah kau setiap hari kau ke sekolah. Tiap hari kau jumpa guru. Memangnya sekolah kau itu kenal kau sama Tuhan kau? Kau sekolah itu kenal sama Tuhan kau? Bisa kau kembali ke Tuhan kau sekolah kau itu? Ini kau diperkenalkan ke Tuhan kau, diperjumpakan, dipahamkan ke kau kepada Tuhan kau. Tidak mau kau jumpa guru? Enak kali ya. Bikinkan aku video Bang Hadi. Tulislah di WhatsApp. Ini bukan marah. Kau tidak tahu perjuangan aku dulu bagaimana mendapatkan ilmu ini. Bagaimana Rasulullah dulu bertahun-tahun dikeji orang, dihina orang. Sholat. Tadi wudhu ya. Tuh. Sholat. Syariat sholat ada
ada hukum, ada rukun, ya, bertempat, berwaktu, ya. Sholat syariat itu berwaktu, bertempat, berrukun, berhukum, berrakaat, berbaca, bergerak, bersalam. Ada waktunya, ada tempatnya, ada tatanan caranya, ada geraknya, ada bacanya, ada salam. Tahu kan sholat kan? Dimulai dari niat. Mau dibuka lagi yang begini nih. Rukun 13 ini mau diceritakan di sini. Buat malu aja. Hah? Udah paham kan? Itu gerak sembahyang. Itu yang kau kerjakan hukum sembahyang. Itu yang kau baca bacaan sembahyang. Itu geraknya. Itu bacaannya. Itu salamnya, itu rukunnya, itu hukumnya yang kau buat itu. Tapi sembahyangnya tidak pernah kau buat. Yang disuruh, yang diperintahkan sembahyang. Bukan gerak sembahyang. Bukan mengerjakan sembahyang. Aku perintahkan kau sembahyang. Dirikan sholat. Dirikan sholat. Sholat itu dirikan pada diri kau. Karena apabila kau mengerjakan sembahyang, itu hak Allah. Bergerak kau digerakkan. Berkata-kata kau diperkatakan. Berilmu kau dibagi ilmu. Melihat kau dilihatkan. Mendengar kau didengarkan. Hidup kau dihidupkan. Bagaimana kau katakan kau yang sembahyang? Bagaimana kau katakan kau sembahyang? Awas, ini hakikat ya. Sampai di sini yang syariat, yang paham syariat, silakan mundur. Kau paham? Kau paham enggak mundur? Yang bukan paham hakikat, silakan tutup telepon, matikan, jangan kau lihat lagi muka aku nih. Karena bukan makanan kau. Nanti kau komen yang enggak baik, yang enggak benar. Tadi kan sudah kukatakan, ini kaum hakikat. Jangan kau komen, jangan kau bantah ini. Aku tak minta komentar kau ya. Enggak minta nasihat kau ya. Enggak minta kau perbaiki ini, enggak. Kau pakai saja hukum syariat kau itu. Bukan mengkeji syariat. Ini lain babnya. Jangan kau samakan aja syariat itu dengan hakikat. Jadi hakikat solat itu, ya, hakikat solat itu bukan mengerjakan solat, bukan kau berdiri solat. Kau berdiri solat itu hak Allah, izin Allah. Kau membaca bacaan solat itu dibacakan, diperkatakan, dikasih suara kau, makanya kau bersuara. Maka apa yang kau baca itu hak Allah. Karena Allah, digerakkan Allah, barulah kau bergerak. La tatarabuz zaratin
biiznillah. Tidak akan bergerak segala sesuatu sebesar zarah pun hanya karena izin Allah. Yang tidak diizinkan Allah maka tiadalah gerak. Tidak akan bisa kau bergerak kalau bukan. Tidak akan bisa kau melihat kalau tidak diizinkan Allah melihat. Kapan kau sholatnya? Bila masa kau sholat? Hidup saja kau dihidupkan. Kau berani cakap kau sholat? Hah? Berani kau cakap kau sholat? Minta surga pula. Kau berdiri, sholat, kau tuh berdiri sholat, mengerjakan sholat, itu izin Allah, gerak Allah. Siapa yang menggerakkan kau sholat tuh? Yang mengizinkan kau hidup tuh siapa? Siapa yang mengizinkan hidup? Siapa yang kasih ruh? Boleh bergerak jasad ini kalau tidak ada ruh. Boleh melihat mata ini kalau tidak ada ruh. Boleh mendengar ini kalau tidak ada ruh. Boleh berpikir kalau tidak ada ruh. Boleh kaki kau bergerak kalau tidak ada ruh. Ruh dari mana? Kenapa kau katakan kau yang sholat? Oh, kami tidak pakai paham ini bang. Bagaimana orang belajar nih sekarang? Dulu orang belajar pakai obor, pakai pelita, keluar rumah, tengah malam, bawa kain sarung. Sekarang live. Live aja. Live aja lah bang. Kita orang jauh lah bang. Tak payahlah jumpa guru. Nanti ijazahnya, sijilnya pakai WhatsApp aja, ya. Pakai WhatsApp aja sijilnya, mau nggak? Nanti ijazahnya ku buat pakai live juga. Boleh. Ya? Nanti ijazahnya ku bikinkan live juga tuh. Kalau dulu kau sekolah, belajar, dapat sijil, dapat ijazah, kau pikir belajar ini nggak pakai ijazah? Hah? Besok ditanya anak istri kau, ayah di mana dulu belajar? Nggak ada ijazahnya. Kita legal lah bro, ada yayasan. Kau pikir dibiarkan begitu aja kau belajar ma'rifatullah ini? Mana legalitasnya? Apa tandanya kau belajar ma'rifat? Ini nggak boleh dibuka, nggak boleh dibuka. Apanya nggak boleh dibuka? Di rumah kau dibuka. Sebab apa? Kita kalau udah selesai, sebagaimana dulu itu harus dikasih ijazah. Besok kalau guru murid kau itu nanya, guru dulu belajar di mana? Nur Mutiara Ma'rifatullah. Mana buktinya ini? Siapa tanda tangan? Adalah. Adalah. Ya. Siapa gurunya? Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Itu tingkatan dasar. Kau dulu ada sekolah dasar enggak? SMP ada enggak? SMA ada enggak? Universitas. Universitas juga ada tingkatannya juga. Ma'rifat itu ada tingkatannya bro. Jangan kau pikir sudah ma'rifat itu sudah jumpa kau sama Tuhan. Sudah kau bisa menyaksikan Tuhan. Kan ada S1, ada S2, ada S3, ada profesor, ada S cair, ada ST-ler. Tahu kau ST-ler? Tahu ST-ler? Gagal ma'rifat. Semua kita habis belajar semua, jadi kita tidak bermusuhan. Kita ini tidak mengkeji, tidak gaduh kita. Ma'rifat. Pak Rifat nggak ada, Pak Rifat.